Kayaknya US dollar ini menarik banget ya. Ini akan jadi macam leading untuk pergerakan dari Mayer pair, juga pergerakan yang terjadi di gold juga ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, maka ada kecenderungan bahwa lebih berpotensi market untuk naik dibandingkan harga turun. Dengan target jangka pendek sampai di area mana kira-kira, maka kita akan asumsi targetnya sampai di area. Oke, kita sharing bareng yuk teman-teman. Ya, selamat pagi Om Danu, selamat pagi Om Seno, selamat pagi. Kita akan sharing bareng yuk teman-teman. Untuk pagi ini ya, gimana kalau kita ngebahas untuk US dollar ya. Jadi kayaknya US dollar ini menarik banget ya. Jadi ini akan jadi semacam leading ya, semacam leading untuk pergerakan dari Mayer pair, juga pergerakan yang terjadi di gold juga ya, teman-teman ya. Oke, sebentar saya coba tampilkan ya. Oke, sepertinya sudah kelihatan. Oke, yuk sekarang kita bahas. Kita mulai dari US dollar ya, teman-teman. Kalau teman-teman ngikuti saya yang sudah saya bahas di live IG ya beberapa hari yang lalu, bahwa antisipasi aja ya kalau market kemungkinan besar US dollar cenderung akan menguat. Dan teman-teman bisa lihat saat ini ya, market berhasil break dari swing high-nya. Ya, jadi market berhasil break dari swing high dan candle-nya saat ini berhasil close di atas dari resistennya. Nah, jika pergerakan ini terus berlanjut dan tidak terjadi manipulasi seperti contoh di sini, kalau teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri harga ini, bagaimana pergerakan yang terjadi dulu ya, pernah terjadi pada Maret 2023 ya, bagaimana harga mencoba untuk melakukan break dari swing high-nya atau resistennya ya, mencoba untuk melakukan break dan candle-nya memang betul berhasil close di atas dari resisten di sini. Oke, ini berhasil close. Tetapi dalam prosesnya justru ini menjadi manipulasi harga dan akhirnya harga membuat penurunan yang tajam dan signifikan dan berhasil melakukan retest kembali pada area supportnya. Nah, kejadian ini yang kita sebut sebagai external liquidity. Ya, yang kita sebut sebagai external liquidity. Maka kalau teman-teman ketemu kasus semacam ini, saya sangat menganjurkan teman-teman harus waspada ya. Maka apakah ini bisa terjadi pola yang sama dengan kejadian yang ada di area ini? Nah, ini teman-teman harus antisipasi ya, benar-benar harus antisipasi banget. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa ini beneran sudah terjadi spike, kemudian terjadi manipulasi harga dan akhirnya turun, adalah ketika support berhasil di break. Oke, ketika support berhasil di break, maka ini kita sebut sebagai sebuah perubahan tren atau kita sebut sebagai trend collapse. Dan apakah ini bisa terjadi pada contoh kasus di US dollar saat ini, di mana market berhasil break daripada resistennya? Oke, maka kita akan ketemu sebuah pola yang sama, di mana ini merupakan sebuah area supportnya dan ini adalah area support. Seandainya market membuat semacam ini, membuat high, membuat higher low, membuat higher high, dan mendadak dalam beberapa hari ke depan terjadi penurunan terus dan berhasil break dari swing low di area ini, maka teman-teman harus benar-benar antisipasi kalau kejadian semacam ini. Jika ini terjadi, maka kita bisa pastikan bahwa ini sudah terjadi manipulasi harga. Ya, jadi kejadian ini akan bisa kejadian yang sama dengan contoh yang ada di bagian sebelah kiri. Kenapa? Karena kita bicara bahwa history repeat itself. Ya, sejarah selalu berulang di market. Maka tugas kita sekarang adalah antisipasi jika terjadi demikian. Ya. Jadi kita melihat kalau ini terjadi di daily, maka candle-nya wajib close di bawah dari area. Nah, yuk kita lihat ya di sini ya, market membuat higher high
higher low, membuat higher high, higher low. Di sini market mencoba untuk membreak dari area resisten, membuat higher high, gagal membuat menjadi lower high. Di sini higher low kembali. Kemudian berhasil melakukan breakout di area ini. Ini adalah swing high, higher high, higher low. Kemudian ini membuat higher high, higher low. Kemudian yang kita lihat adalah di area ini. Oke, sekarang kita tandain ya. Kita tandain zona yang ada di level ini. Ini adalah zona demand. Maka kita tandain sebagai zona demand. Yes, kita melihat saat ini market berhasil melewati dari sebuah titik resisten yang ada di area ini, teman-teman. Jika kita gunakannya sebagai titik resisten, ini resisten dan ini adalah resisten. Bahkan kalau kita gunakan EMA 2134 dan 90, ini semua berada di atas EMA-nya. Jadi dibandingkan kita berasumsi terjadi sebuah reversal yang tadi saya jelaskan di awal terjadi semacam ini, itu belum terjadi. Ya, jadi kita tidak bisa berasumsi demikian karena memang belum terjadi. Maka kalau kita lihat secara objektif, dekat-dekat dari area resisten di sini kita ketemu adalah area demand. Ya, sebelum terjadi katakanlah terjadi manipulasi harga membuat low di sini, apakah mampu berhasil break dari demand ini? Ini perlu kita monitoring nanti di sini. Oke, sekarang kita clearkan dulu sini. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame weekly atau kita lihat di time frame monthly. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita pergunakan dari time frame monthly di sini bagaimana terbentuknya sebuah fair value gap di area ini. Ini wilayah dari fair value gap. Bagaimana market mencoba untuk melakukan break gagal di sini. Artinya kalau kita gunakan ini sebagai sebuah low-nya, maka ini terjadi adalah equal low. Equal low terjadi di sini. Oke, equal low, market bergerak secara psikologi, market bergerak ranging, ya. Sini market ranging. Kemudian terjadi spike ke bawah. Kemudian akhirnya rally. Oke, ini adalah stop loss hunting. Di mana stop loss hunting ini sebenarnya melakukan retest terhadap fair value gap. Oke, kalau kita lihat dari sini, maka ada kecenderungan bahwa lebih berpotensi market untuk naik dibandingkan harga turun. Jika kita lihat yang sudah terjadi pada time frame dari mana. Oke, jadi antisipasi in case jika ini terus berlanjut membuat high yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat dari acuan time frame monthly, maka ini jelas market sudah berhasil break atau berhasil menembus, ya, melewati dari high yang ada di area ini. Kalau kita gunakan time frame daily, ya berhasil melewati dari high yang ada di level ini, teman-teman. Dan itu faktanya candle-nya sudah berhasil close. Ya, suara saya kelihatan jelas ya? Aman ya? Cukup jelas ya suara saya? Oke. Oke, lanjut yuk. Oke, sebentar. Gambarnya nggak kelihatan nih saya. Ini sepertinya gambar saya nggak kelihatan. Kelihatan nggak ya, teman-teman ya? Kelihatan belum ya? Suara saya kedengeran nggak ya, teman-teman? Kelihatan? Suara saya kedengeran? Tampilan monitor kelihatan? Oke, kita lihat yuk di sini ya. Market membuat di time frame daily ya. Ini adalah equal low. Equal low sini. Kalau Anda lihat dari pergerakan di sini, market membuat high, high low. Kemudian membuat lower high. Ya, ini membuat lower low, lower high, higher low. Kemudian ini adalah lower high. Ini adalah membuat lower low. Ini membuat lower high. Ini membuat lower low. Lalu market naik. Oke, berhasil melewati zona ini. Maka ini kita sebut sebagai higher high. Dan ini menjadi higher low. Dan kita melihat saat ini harga membuat higher high kembali. Oke. Hari ini akan jadi sangat-sangat penting sekali. Apakah market memang terus berlanjut membuat high yang lebih tinggi? Oke, maka kita perlu monitor
Apakah dia mampu break dari area demand? Jika tidak mampu break dan harga katakanlah turun di sini, maka expect harga akan naik kembali. Atau barangkali ketika market turun lebih dalam, kita bisa expect area ini akan mementalkan harga untuk naik kembali. Kalau kita lihat pergerakan di sini, bagaimana ini membuat drop signifikan, kemudian dibalas dengan momentum yang sama besarnya, maka kalau Anda gunakan ini sebagai sebuah pola dari V pattern, yes, ini adalah V pattern, menandakan bahwa terjadi dorongan yang masif dari buyer. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, maka potensi cukup besar untuk market membuat kenaikan kembali. Dengan target jangka pendek sampai di area mana kira-kira, maka kita akan asumsi targetnya sampai di area ini. Oke, tapi saya pikir bahwa area ini mungkin hanya merupakan koreksi sesaat ya. Sebelum nanti ketika market nanti nyampe di sini, mungkin harga akan dikoreksi sampai akhirnya mungkin bisa memperkirakan harga untuk terbang kembali. Ya, jadi melihat di area ini akan jadi target. Kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Ini jadi target. Oke, untuk di US dollar ya, kita coba lihat lagi di time frame yang lebih kecil. Kita petakan lagi pergerakannya ya teman-teman ya. Oke, Anda lihat dari sini market berhasil retest. Ini kalau kita gunakan acuan time frame 1 ya. Bagaimana harga mencoba untuk melakukan penurunan dari level ini. Oke, tetapi harga tidak mampu membuat low yang signifikan, bahkan tidak sampai di area demand. Kemarin saya expect harga mungkin akan menuju ke area ini, at least untuk harga untuk terbang tinggi, tetapi tidak dilakukan oleh market karena ya kalau Anda gunakan acuan dari zona ini maka kena pada ini adalah candle patahan ya, dari candle patahan, kena candle patahan, kemudian akhirnya harga lanjut naik kembali. Dan kalau kita gunakan sebagai sebuah zone, maka ini menciptakan sebuah zona baru di mana menciptakan area demand. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita gunakan dari time frame H4 di sini, bagaimana market membuat high, membuat higher low, membuat higher high, lalu membuat lower low ya. Di sini beberapa seminggu yang lalu saya expect nyampe di sini harga akan turun karena memang sepertinya sudah terjadi perubahan change of character di level ini ya. Tapi market berkata lain, harga malah terjadi kenaikan ya. Kenapa? Karena tertahan pada fair value gap. Kena di fair value gap. Karena di fair value gap, inilah yang membuat akhirnya harga dipentalkan kembali naik lebih tinggi. Ya, oke. Sekarang kalau kita gunakan ini sebagai bahu dari sebelah kiri harga, maka ini menciptakan sebuah new decision. Kalau teman-teman tahu konsepnya Quasimodo tak respect QMTR, maka ini sebenarnya adalah Quasimodo tak respect. Karena menciptakan decision point, menciptakan DP di sini. Oke, menciptakan DP di situ dan bisa saja market saat nyampe di area ini akan diterbangkan atau harga akan naik lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena area dari Quasimodo yang gagal ya. Anda lihat ini sebagai sebuah high, membuat higher low, membuat higher high, lalu membuat lower low, tekan out low di situ. Seharusnya harga ketika sampai di sini harga untuk turun, tapi tidak dilakukan oleh market. Justru ya terjadi rally base rally. Maka ini menciptakan important base dan kita bisa expect harga untuk naik kembali. Nah, jika ini benar-benar terjadi, maka mungkin ada satu peluang yang Anda bisa gunakan di Euro USD, di GBP USD untuk Anda melakukan posisi sell. Oke, jadi kalau kita lihat dari acuan menggunakan time frame A4, maka saya percaya bahwa area base ini sangat-sangat bisa membuat harga untuk kembali untuk lanjut naik. Oke, sekarang kita labelin harganya di harga berapa ya. Sebentar saya tandain dulu ya. Kita tandain di 104.317 sampai 103.959 di at least
di area ini akan jadi level penting. Oke, sekarang kita coba hubungkan, apakah kita bisa proyeksikan areanya di sini. Oke, saya hubungkan titik dari higher low terhadap high low di sini, maka saya bisa proyeksi di area ini. Oke, maka kira-kira area yang ada di sini bisa jadi pantulan harga, atau barangkali masuk lebih dalam, oke, atau turun lebih dalam koreksinya, gitu maksud saya, turun lebih dalam di sini. Apakah market akan ngejar ke 103845 dan kita bisa berharap harga untuk naik semacam ini, atau barangkali akan semacam ini. Ya, selama dua zona ini tidak ditembus, maka kita masih melihat trend biasnya bullish market di US dollar. Oke, sekarang coba kalau kita gunakan acuan dari time frame daily-nya, semoga aja ya, semoga tidak terjadi dengan kejadian yang ada di masa lalu ya. Ada lihat contoh di sini, market pernah berhasil lewat ke atas, kemudian mendadak terjadi manipulasi dan terjadi trend collapse. Nah, semoga nggak terjadi kayak gitu. Kalau ini terjadi, berhasil lewat, maka kita bisa pastikan US dollar kembali akan turun lemah. Dan ketika ini terjadi, sah terjadi external liquidity. Ya, jadi skenario kalau ini gagal, yang ada di sini, dan terjadi semacam ini, maka US dollar akan terus mengalami pelemahan dan efeknya ke semua pair, termasuk major pair dan termasuk gold. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini jadi level penting. Oke, sekarang yuk kita bahas untuk yang gold ya. Kita bahas yang untuk yang gold. Oke, untuk gold sendiri memang kita gunakan acuan dari time frame. Menggunakan acuan dari time frame daily ya. Oke, kalau kita lihat pergerakan yang dari time frame daily, teman-teman bisa lihat saat market terjadi di masa lalunya ya, ada gunakan time frame masa lalu di sini. Bagaimana harga mencoba untuk naik, membuat higher high, membuat higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian membuat higher high, di sini terjadi tekan out low. Oke, saya agak kecilin ya, seperti agak kegedean. Saya ulangi ya. Di sini market membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Kemudian market membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Taken out high, tapi kemudian tidak mampu membuat high lebih tinggi, malah terjadi break di sini. Ini berarti terjadi perubahan tren di sini ya. Terjadi perubahan tren ketika market lewat di area ini. Kemudian menciptakan ya zona supply di level tersebut. Kalau saya hapus ya, oke, biar lebih enak ini saya tandain aja. Berhasil break di sini ya, berhasil break, ini terjadi taken out, atau terjadi external liquidity di atas. Artinya candle tidak mampu close di atas tersebut, ya tidak mampu close di atasnya. Kemudian akhirnya market turun, kena maksimum pen level di level ini. Oke, kemudian setelah market katakanlah sampai di sini ya, ketika market turun, membuat rally base drop, retest, turun, retest, ini tidak mampu break karena ada origin di sini. Ini equal high, oke, ini adalah equal high di sini. Oke, equal high, sini retest, sini retest. Kemudian market pada saat naik membuat rally base rally di area ini. Rally base rally, kemudian akhirnya di break oleh imbalance yang ada di sini. Dan teman bisa lihat bagaimana market membuat liquidity, membuat taken out low, membuat candle close di bawah, tapi kemudian terjadi manipulasi harga. Nah, ini sering banget terjadi ya. Kemudian teman-teman bisa lihat bagaimana market tertahan, tertahan pada area supply yang terbantu hari ini. Ketika market tertahan di sini, maka kita sekarang melihat market membuat higher low, di sini membuat higher high, kemudian di sini membuat lower low. Apakah ini yang jadi lower high? Pertanyaannya, apakah semacam itu? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung apakah zona ini mampu ditembus atau tidak.
Oke, jadi yang kita lihat di sini jadi zona yang sangat krusial banget untuk kita melihat apakah nanti ini akan turun atau tidak. Kalau ini berhasil ditembus, maka potensi cukup besar akan membuat lower low. Karena ini adalah benteng terakhir dari buyer. Imbalance terbaru di sini. Yang di bawah ini kemungkinan besar ini kita gunakan sebagai weak low. Oke, kita gunakan sebagai weak low. Asumsi kalau ini berhasil membuat low yang lebih rendah, dan ketika US dollar terus menguat, maka kita akan lihat efeknya, kemungkinan besar gold akan melemah kembali. Kita coba gunakan yuk di time frame yang lebih kecil. Kita detect bagaimana proses kedatangan harga di sini. Nah, market mencoba untuk melakukan break, ya, tapi sepertinya melakukan break gagal, dan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ini candle rejection yang terjadi di sini menandakan bahwa terjadi dorongan dari seller. Kemudian divalidkan dengan terjadinya candle yang signifikan di sini. Satu candle terjadi pada hari Selasa, kemudian hari Rabu kemarin. Berarti kita lihat sekarang ada 2 candle yang cukup besar. Dan pada saat market approach menuju ke area demand di sini, ini menciptakan sebuah candle patahan. Dan hati-hati saja, kalau kita lihat dari sini, maka ini menciptakan sebuah batasan harga. Maka mungkin saya asumsi jika ini benar-benar terjadi kenaikan, maka saya expect area ini waspada banget, bisa saja harga membuat penurunan kembali. So, ini jadi range harga. Oke, kita lihat di time frame kecil, saya turunkan ke H4. Nah, kalau kita gunakan dari time frame H4, bagaimana market pada saat market turun di sini ya? Kalau kita gunakan ini sebagai higher high, higher low, higher high, lower low, terjadi second out, kemudian market naik ke atas, di sini terjadi retest, ini terjadi change of character. Terjadi change of character di situ. Kemudian market turun, ini membuat drop, base, drop, kemudian base, drop, sideways lagi, drop, ini retest, sudah terjadi di situ, dan akhirnya harga turun. Oke, dan kita lihat pada saat market membuat drop base drop di sini, bagaimana market spike ke atas, tapi tidak mampu break dari imbalance yang ada di area ini. Ya, ini menciptakan drop base drop ya sebenarnya ya. Oke, saya tanda ini sebagai sebuah titik dari support yang di break. Ini support yang di break, di sini menciptakan support yang di break juga. Oke, yuk sekarang kita turunkan ke time frame H1. Oke, kelihatan sekali di sini ya bagaimana market membuat ya drop base drop di sini ya, membuat drop base drop, membuat harga akhirnya turun kembali dan terjadi rejection di area ini. Oke, maka yang ada di area ini ada sepertinya seperti ada maksimum trend level ya, membuat high, membuat higher low, membuat higher high, lalu membuat lower low. Ini terjadi bahu sebelah kiri harga dan harga sempat reject di area ini. Tetapi masalahnya adalah pada saat market turun di sini, ya pada saat market turun menciptakan imbalance baru, maka kita gunakan sebagai sebuah batasan harga yang baru ya. Jadi kalau kita gunakan dari sini, maka ini jadi range-nya sangat sempit sekali ya. Jadi kalau misalkan Anda buy di sini ada scalping-an ya, mungkin Anda TP-nya sampai di sini. Ini kecil sekali sih, kalau saya kecil banget. Kita turunkan ke time frame M30 ya. Ya, ini sangat kecil sekali teman-teman. Artinya secara RR juga nggak bagus. Ya, secara RR nggak bagus, dan menurut saya kalau Anda melakukan posisi buy di sini, ini bukan tempat terbaik ya. Kenapa? Karena seller masih kuat di sini. Dan itu juga divalidkan juga dengan kedatangan harga yang cukup kuat pada saat market mencoba untuk melakukan retest terhadap area demand di sini, walaupun dalam keadaan fresh ya, tapi menciptakan imbalance baru. Nah, ini hati-hati. Menciptakan momentum yang cukup kuat. Kita gunakan acuan time frame H4. Kalau kita gunakan acuan time frame H4 di sini, saya klikkan dulu ya. Nah, di sini market sepertinya berhasil memecahkan dari sebuah trend line di sini ya. Di trend line berhasil dipecahkan ya. Kemudian kita juga melihat
Bagaimana nih kalau Anda gunakan EMA ya, EMA 2134 dan 90 di sini, ini sepertinya sudah mulai terjadi crossing. Terjadi crossing di sini berarti menandakan bahwa harga di bawah rata-ratanya. Kecenderungannya adalah bearish market. Ya, kecenderungannya adalah bearish market di area ini. Nah, tetapi apakah market bisa melakukan kenaikan kembali? Ya, bisa saja jika memang area ini kuat gitu ya. Tapi at least saya masih expect kalau ini pun naik maka maksimal ya sampai di area ini maksimal. At least sampai area ini doang. Ya, sampai di area ini. Kecuali kalau ini berhasil tembus melewati dari area supply di sini, katakanlah berhasil ini ya, berhasil break ya, break. Nah, kalau ini berhasil break, ini menandakan bahwa sudah mulai berhati-hati untuk melakukan sell karena sudah terjadi sebuah konfirmasi harga. Maka artinya ketika ini terjadi, ya, ketika ini terjadi maka sah terjadi trend collapse. Ya, sah terjadi trend collapse di area ini. So, terjadi change of character maksud saya. Terjadi change of character ya. Kayak gitu. Oke, suara oke, siap. Ya, jadi kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Untuk gold saya pikir masih ada kecenderungan harga untuk bearish. Jadi hati-hati buat teman-teman yang lakukan buy di gold ya. Masih ada kecenderungan masih bearish market ya di sini ya. Jadi hati-hati sekali, hati-hati banget. Oke, sekarang kalau kita gunakan tarikan dari sini ya, dari high ketemu lower high ini ya. Ini adalah high, ini adalah lower high. Kita gunakan proyeksi harga di sini. Maka kita melihat bahwa dia sudah terjadi rejection ya. Anda lihat terjadi rejection di sini, reject di situ. Tertahan ya area ini. Apakah ini menciptakan sebuah area supply baru? Yes, menciptakan area supply baru. Ini juga jadi sebuah zona yang cukup menarik. Tapi kita nggak bisa langsung sell di sini aja, gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum tahu ini akan seperti apa. Kalau Anda lakukan sell di sini, ya bisa aja terbang. Maka kita tunggu konfirmasi harga jika Anda mau melakukan sell di sini. Oke, tapi sebelum kita berpikir terlalu jauh market naik ke atas, kita harus realistis juga bahwa market belum berhasil menembus ya, belum berhasil melewati yang di bagian sebelah sini. Ya, belum melakukan break dari candle patahan ini. Ya, jadi ini jadi tahanan dari seller saat ini. Gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan, ini jelas sekali. Ya, jelas sekali market tidak mampu membuat high yang lebih tinggi. Jadi sehingga kalau kita gunakan high yang mencari atau kita gunakan yang tertinggi, high dan low tertingginya, maka kira-kira sederhananya adalah begini. Ini market membuat high, membuat higher low, membuat higher high, ini gagal break, membuat low kembali di sini, lower low, lower high, lower low, lower high, tidak mampu break di sini, membuat lower low kembali, ini spike, terjadi manipulasi harga di situ. Ini yang kita sebut sebagai boss ya, lower low ya, membuat breakout structure di situ. Membuat breakout structure, dan yang kita lihat sekarang adalah reaksi harga yang terjadi. Oke, jadi saya masih melihat gold dalam keadaan masih melemah. Ya, dalam keadaan masih melemah, dan saat ini tertahan ya pada area dari maksimum pain level. Ya, kalau gunakan ini sebagai tarikan dari trend line, sah-sah aja sebenarnya. Ada gunakan tarikan trend line dari sini, atau hubungkan ini ada sebagai sebuah tarikan, maka sekarang kita ketemu channel line. Ya, channel line di sini berhasil diturunkan kembali. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Kalau gunakan ini sebagai titik high tertingginya, nah kita seperti membuat sebuah sebuah pattern di sini ya. Ini membuat impulse, correction move. Apakah ini akan semacam ini? Bisa aja ya, bisa semacam itu ya. Jadi kita perlu monitoring nanti yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Teman-teman gunakan market structure di time frame kecil untuk memvalidasi apakah tren bearish ini kembali berlanjut atau malah
terjadi kenaikan kembali. Tapi juga Anda perlu monitor pergerakan yang terjadi dari mata uang US dollar ya, karena itu akan berimbas langsung pada gold juga. Kayak gitu ya. Oke, untuk gold saya pikir aman ya, nggak ada masalah. Ya, di sini masih dalam kecenderungan bearish. Oke, sekarang kita bahas yuk untuk yang GBP USD ya, atau kita bahas Euro USD ya. Kita bahas Euro USD, ini sepertinya menarik juga. Kita bahas Euro USD. Nah, bagaimana dengan pergerakan dari Euro USD saat ini? Ya, kalau kita lihat dari trend bias dari daily, ini dalam keadaan bullish market. Tetapi, penurunan yang terjadi di sini ini sangat luar biasa bearish ya. Beberapa seminggu yang lalu, saya lupa ya, saya expect ini akan jadi kenaikan yang signifikan ya. Saat sampai di sini harga naik dan ini akan terbang tinggi. Tetapi tidak dilakukan oleh market, harga tertahan pada area support. Support become resistant. Oke, di sini terjadi market tertahan. Nah, melihat kejadian ini lalu diikuti dengan apa ya, momentum yang sangat besar semacam ini nih, ada 1, 2, ada beberapa candle. Ini menandakan bahwa terjadi kengototan si seller masuk. Ya. Nah, ketika ini terjadi, ini sudah merubah segalanya buat saya pribadi. Ini merubah segalanya. Maka trend bias yang saya lihat di time frame daily ini sudah kemungkinan besar akan berhasil dipecahkan atau kemungkinan besar akan terjadi penurunan yang signifikan. Kalau teman-teman lihat ini sebuah pola nih, kalau kita gunakan gambar yang ada di sini, maka sepertinya saya menemukan sebuah pola harga ya. Kalau kita gunakan ini ya, kita menggunakan head and shoulder, maka Anda akan menemukan pola semacam ini. Membuat ada left shoulder, ini adalah higher low, membuat head di situ, kemudian di sini membuat sebuah high low kembali, kemudian disinilah terjadi yang kita sebut sebagai right shoulder dan akhirnya Anda turun. Oke, sekarang saya tebelin ya biar lebih kelihatan banget ya. Ya, kira-kira gitu ya. Ini kira-kira kayak gini. Validasi dari terjadinya head and shoulder ini ketika terjadi head and shoulder semacam ini sudah mulai jadi warning buat kita bahwa kemungkinan besar akan terjadi sebuah reversal yang cukup dalam. Kalau kita gunakan ini sebagai lebar dari sebuah head-nya, ini kalau kita gunakan sebagai head-nya ya, Anda gunakan sebagai head di sini. Saya agak tebelin sini ya. Ini adalah head-nya dia. Kemudian ini kita proyeksikan, maka kira-kira nih kalau dia berhasil membuat low kembali dan ini secara terus-menerus turun, maka at least low ini yang akan dikejar oleh market. Ini kalau kita bicara menggunakan chart pattern ya, kalau kita menggunakan chart pattern. Tetapi sebelum harga melangkah sampai sejauh ini, ya asumsi ini market masih terus turun, masih market turun terus ya. Dengan asumsi target yang mungkin jangka pendeknya mungkin sampai di sini. Sampai di sini kita nggak tahu. Oke, jadi kalau Anda melakukan sell saat ini di Euro USD, maka pastikan Anda keluar ya, atau Anda melakukan take profit pada low yang di bagian sebelah sini. Ini adalah dari dari strong low ya. Ini strong low-nya dia, ini strong low. Strong low kenapa? Karena market membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke, nah ini ya jadi semacam apa ya? Semacam konfirmasi yang benar-benar valid banget bahwa tren sudah berubah. Ya, jadi penting kita harus monitor yang ada di bagian sebelah sini. Kira-kira gitu ya. Kayak sekarang kita gunakan analisa di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Oke. Kita tahu ini polanya adalah pola dari head and shoulder dengan target dari swing low yang di bagian sebelah sini. Kalau Anda lihat menggunakan EMA 2134 dan 90, maka saat kegagalan harga untuk melakukan break terhadap area resisten di sini, gitu ya, nih gagal naik lebih tinggi, kemudian menciptakan sebuah
imbalance baru. Maka melihat kejadian ini, oke, cukup menarik buat saya di sini. Oke, kalau kita gunakan time frame di H4, kita gunakan time frame H4, yuk kita mapping ya. Saya gunakan mapping di time frame ini ya. Saya pakai oke, ini aja. Oke, yang warna hitam aja deh ya. Oke, kita lihat sini ya, membuat lower low, lower high, lower low. Kemudian di sini membuat higher high. Ini adalah inducement. Oke ya. Kemudian market tertahan pada area supply di situ. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini membuat low. Maka ini adalah breakout structure. Boss. Kemudian kita lihat masih dalam keadaan bearish market. Ini adalah membuat semacam ini, higher high. Kemudian membuat higher low, membuat lower high, membuat lower low, membuat lower high, membuat lower low. Di sini adalah inducement. Maka area yang mungkin akan jadi area menarik buat saya, yang pertama adalah di bagian sebelah sini. Kemudian yang kedua adalah di bagian sebelah sini. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan jika nanti terjadi sebuah reverse, terjadi koreksi, maka area ini menurut saya akan cukup menarik. Tunggu konfirmasi harga di sini ya, untuk kita bisa expect harga untuk turun, atau barangkali sampai di sini harga turun kembali. Karena kita melihat bahwa US dollar dalam keadaan menguat dan potensi cukup besar euro akan terus melemah. Oke, jadi skenario yang akan kita lakukan ya, seperti contoh yang tadi saya lakukan, maka kita punya plan akan tunggu di area ini, atau at least teman-teman tunggu di bagian sebelah sini. Kalau Anda gunakan ini sebagai sebuah breakout structure, betul ini adalah breakout structure. Pause di bagian bawah sini. Jadi breakout structure ini adalah inducement. Oke, di atasnya ada inducement. Ya, jadi teman-teman monitoring di bagian sebelah sini. Anda gunakan sebagai sebuah zone. Oke, tunggu konfirmasi harga ya, biar lebih aman ya. Kita nggak tahu apakah ada news atau enggak nih, tapi at least kalau ada news, maka biasa akan jadi trigger harga untuk terjadi koreksi lagi gitu ya. Kepertimbangkan adalah area ini. Kalau saya kecil ini zone-nya, maka ini akan jadi di bagian sebelah sini. Oke, ini area cukup menarik buat saya secara pribadi, dan ini juga area cukup menarik. Kalau saya gunakan Fibonacci retracement, saya tarik dari high terhadap low-nya dia, maka at least di area ini nih di 61,8 atau di 78,6 sekalian di sini. Jadi ini akan jadi level penting ya untuk plan saya. Saya pribadi untuk melakukan sell di sini. Ya, ini contoh dari Euro USD. Gold udah dibahas ya. Tadi gold udah dibahas. Untuk Euro kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekarang yuk kita bahas untuk USDN ya. USDN juga ini sangat-sangat luar biasa sekali ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan kita tidak melihat pelemahan dari sisi seller, justru buyer sangat-sangat mendominasi banget, dan ini kelihatan banget sebenarnya. Ya, ini kelihatan banget kalau Anda gunakan ini sebagai sebuah tarikan dari trendline. Ini sudah terjadi ya, maksudnya terjadi membuat high low yang lebih tinggi. Kalau Anda lihat di sini lagi, kalau kita menggunakan tarikan ini, maka ini terjadi apa ya? Terjadi akselerasi kembali. Yang awalnya tarikannya landai, kemudian terjadi akselerasi kembali di sini. Bahkan kalau gunakan ini sebagai sebuah tarikan lagi, maka kita ketemu lagi. Jadi memang benar-benar luar biasa banget. Sangat-sangat masif banget kenaikan di sini. Nah, teman saya lihat di sini saat market mencoba untuk melakukan kenaikan, tetapi gagal dilakukan kenaikannya, kemudian akhirnya harga tertahan dari area supply yang ada di bagian sebelah sini. Kemudian akhirnya turun, terjadi manipulasi, terjadi inducement di sini. Artinya kalau ini sudah terjadi lower low, maka ini sah sebagai breakout structure, dan ketika ini market lewat di sini, ini sah sebagai breakout structure. Dan Anda lihat
bagaimana saat market membuat internal structure di sini, kemudian harga pullback di sini membuat high low kembali dan akhirnya harga dipentalkan lagi untuk naik kembali. Maka melihat USD-Yen ini, maka saya ekspektasi harga akan naik kembali at least sampai high tertinggi di 152.000 ya. Kemungkinan besar di 152.000 ini akan terus terbang tinggi ya. Jika memang US dollar terus mengalami penguatan. Ya, ini contoh dari USD Yen. Ya, sampai at least di bagian 152.000 ya. Di area ini 152.000. Oke ya, mungkin atau juga di sini. Bisa aja ya. Bisa aja di bagian sebelah sini. 150 sampai 152.000. Ya, tapi kalau kita lihat dari sini memang masih menunjukkan bullish market. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kita gunakan acuan dari time frame daily ya, kita deketin ya. Bagaimana ini menciptakan imbalance. Ini adalah wilayah dari fair value gap. Wilayah fair value gap, teman-teman. Perhatikan di sini terjadi apa ya? Terjadi rejection yang cukup kuat. Anda gunakan sebagai area supply. Oke, di sini supply-nya sempat nahan ya. Anda lihat di sini membuat rally base drop, kemudian naik ke atas, retest, di sini tidak mampu membuat lower low, membuat higher high, naik lagi ke atas, berhasil turun, tapi tidak mampu membuat low yang lebih rendah karena tertahan pada area dari sini, membuat resisten, become support. Nah, ini hanya merupakan sebuah koreksi sesaat. Ketika ini berhasil dipecahkan kembali dan terjadi breakout structure, ini terjadi boss, karena sebelumnya sudah terjadi inducement di situ, maka yang terjadi kemudian harga naik kembali ke atas. Oke, dari sini kita tahu bahwa market masih dalam keadaan bullish market. Oke, kita turunkan ke time frame H4 dan time frame H1 untuk melihat lebih jelas market structure-nya. Oke, di sini tadi kita gunakan sebagai sebuah fair value gap. Yes, ini adalah fair value gap yang tadi kita sudah tandain ya. Wilayah dari fair value gap. Kemudian di time frame H4 candle-nya berhasil lewat di situ, berhasil close di atas dari high-nya, dan kalau kita gunakan ini sebagai low-nya, maka ini adalah membuat taken out low. Membuat taken out low di sini. Saya turunkan ke bawah. Membuat taken out low. Kemudian terjadi impulse move yang sangat-sangat luar biasa banget, terjadi kenaikan di sini ya. Artinya ini menciptakan sebuah strong imbalance. Maka jika nanti terjadi koreksi, saya berharap ini terjadi koreksi dulu untuk USD-Yen ya. Saya berharap terjadi koreksi terlebih dahulu. Jika itu benar terjadi, maka menurut saya ini adalah area terbaik saya untuk melakukan posisi buy nanti. Ya, saya akan skenario untuk melakukan posisi buy jika nanti terjadi pullback. Tapi S-nya gede banget ya. Anda bisa gunakan nanti time frame menggunakan di adjust lagi di time frame lebih kecil ya. Kalau Anda menggunakan time frame itu agak gede banget. Oke, saya akan rapikan lagi di sini. Saya akan adjust, akan refine. Maka sekarang saya lebih kurang dapetin sekitar 40 berapa ya? Sekarang dapat sekitar 50 pip. 50 pip saya akan cari buy di area. Ya, semoga terjadi koreksi di situ. Tapi apakah itu akan terjadi koreksi? Kita belum memastikan itu akan terjadi koreksi. Kenapa? Karena pada saat market naik di sini, pada saat market naik, ini sudah menciptakan fair value gap baru. Fair value gap baru di sini akan menciptakan imbalance. Oke, fair value gap saya turunkan ke time frame H4, turunkan time frame H1. Oke, kalau kita lihat dari sini, Anda lihat pada saat market turun membuat higher low, lower high, lower low, lower high. Oke, kemudian turun. Oke, di sini saat market naik ke atas ini di break. Walaupun ini fair value gap, tapi menurut saya di sini tidak terjadi apa ya, tidak ada imbalance yang kuat di acuan time frame H1-nya. Maka area ini menurut saya jadi kurang bagus. Ya. Walaupun itu adalah fair value gap, tapi menurut saya kurang bagus. Nah, area yang mungkin akan jadi area menarik buat saya di acuan time frame H1 selain yang ada di sini ya, maka mungkin area ini akan jadi area yang cukup menarik buat saya. Oke, jadi saya mungkin tidak akan cari peluang buy di sini. Saya mungkin harus akan sekalian nunggu di ekstrimnya,
Atau mungkin at least saya nunggu di sini. Ya. Tapi kita juga tetap tandai ya, tetap tandain in case bisa aja market sampai di sini dia terbang lagi ya. Bisa aja kayak gitu ya. Sangat mungkin banget. Ini kalau saya tarik ini sebagai high-nya, ya kita sekarang ketemu. Ini adalah high. Oke, inilah high yang di break oleh imbalance. Tapi imbalance-nya nggak cukup kuat. Kalau dilihat di sini, ini nggak ada yang kuat sama sekali kecuali yang ini signifikan. Sumbernya itu dari sini. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau Anda mau cari peluang buy, maka di sebelah tempat. Atau barangkali di bagian sebelah sini. Oke, yang ini saya hapus. Ini bukan tempat untuk sebagai sebuah peluang entry buy karena ini compression. Ini compression ini habis. Oke, jadi sangat mudah sekali kalau nanti market tembus, ini sangat mudah sekali. Jadi at least area ini akan jadi area level penting menurut saya atau area ini sekalian. Ya, entry searah dari tren yang terjadi di USD. Ya, ini adalah contoh dari USDN. Ya, kayak gitu. Oke, teman-teman di sini mungkin ada yang mau ditanya kira-kira dari apa yang tadi sudah saya jelasin, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya kira-kira. Cukup seru ya. Cukup menarik ya, teman-teman ya. Oke, saya pikir untuk pagi ini cukup sekian dulu ya. Semoga teman-teman dapat insight dari apa yang sudah saya jelasin. Kita tadi udah ngebahas tentang US dollar, kita ngebahas tentang pair gold, kemudian euro USD, dan yang terakhir adalah USD. Oke, thank you teman-teman yang sudah ikut saya. Kita udah sharing bareng tadi ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semua ya. Thank you, bye.